growing good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia hebat, perusahaan raksasa seperti Tesla dan Ford akan segera gabung ke Indonesia. Simak selengkapnya. Di tahun 2023 ini akan lebih banyak lagi hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia, karena menurut Bapak Presiden Jokowi adalah hilirisasi merupakan masa depan pertambangan yang segera akan dilakukan. Menyusul nikel adalah hilirisasi bauksit. Apa saja yang akan dilakukan oleh BUMN dalam rangka mendorong hilirisasi dalam negeri, dan hilirisasi materi apa lagi yang akan menjadi fokus di tahun 2023? Simak lengkap ya guys, ini berdasarkan info yang Mimin cari guys. Pak Pahala Mansuri sebagai wakil badan usaha milik negara. Pak Pahala Mansuri menyatakan bahwa nikel yang diproduksi saat ini menjadi bahan MPA telah meningkatkan nilai tambah sebesar 10 kali. Dalam penyampaiannya mengenai hilirisasi sampai dengan baterai misalnya bisa mencapai 55 kali nilai tambahnya. Ini merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah dan juga teknologi. Mungkin teknologi sebelumnya telah diterapkan oleh negara lain, jadi pemerintah Indonesia akan mengadopsinya. Misalkan bauksit, Indonesia saat ini sedang melakukan produksi untuk bisa memproduksi alumina yang selama ini mungkin lebih banyak Indonesia mengimpor dari negara lain, padahal bauksit sendiri Indonesia juga memilikinya. Jadi bauksit selama ini Indonesia mengekspor dengan negara lain, lalu Indonesia beli lagi dalam bentuk alumina, kemudian dari alumina baru Indonesia produksi lagi menjadi aluminium. Waduh, jadi ini yang memang Indonesia harapkan, bahwa dengan adanya BAI yang saat ini merupakan sebuah kerjasama antara Antam dan juga dengan Inalum, ini merupakan upaya Indonesia bahwa bauksit yang selama ini diproduksi oleh Antam, diproduksi oleh Inalum, menjadi alumina melalui perusahaan yang bekerja sama. Jadi ini harapan Indonesia juga di tahun 2023 ini, proses daripada pembangunannya sudah bisa dilakukan secara cukup signifikan, sehingga nanti di tahun 2024 harapannya Indonesia mungkin sudah mulai bisa diselesaikan. Dan juga di tahun 2023 Indonesia juga berharap bahwa pabrik Antam VNI Haltim yang merupakan bagian daripada penyertaan modal negara yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu ini benar-benar bisa dioptimalkan sehingga mulai berproduksi di tahun 2023. Ini menjadi komoditas seperti misalnya tembaga yang tentunya smelternya selama ini dibangun oleh Freeport di Gresik. Diharapkan di akhir tahun 2023 ini juga akan mendekati finalisasi, sehingga produk komisioning nanti juga mulai bisa dilakukan di bulan Mei tahun 2024 nanti. Jadi merupakan satu upaya Indonesia, memang 2023 ini merupakan kesempatan emas untuk Indonesia untuk bisa membangun fasilitas-fasilitas pabrik atau fasilitas produksi, baik itu untuk tembaga, nikel, bauksit yang memang selama ini mungkin mengalami keterlambatan, tapi Indonesia berharap bahwa upaya ini memang bisa diselesaikan di akhir tahun 2023. Nah, ini yang menjadi PR, bahwa Asosiasi Pengusaha Bauksit yang melihat bahwa upaya hilirisasi nikel dengan bauksit itu tidak akanlah sama. Kesulitannya akan jauh lebih sulit dibandingkan nikel. Bagaimana tanggapan Pak Pahala Mansuri mengenai hal ini sebagai Wakil Menteri BUMN RI? Yuk kita simak. Indonesia melihat bahwa setiap upaya pasti di awalnya mungkin ada tantangannya, tapi mungkin hal yang sama Indonesia merasakan dan juga disampaikan oleh
orang yang juga terkait dengan komoditas nikel sendiri. Tapi yang kalau kita lihat saat ini komoditas aluminium ini kan memang saat ini Indonesia jauh sekali dari yang bisa diproduksi dengan apa yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi mungkin saat ini kurang dari sepertiganya dari komoditas aluminium ini memang nantinya akan dibutuhkan. Apalagi kalau Indonesia memang benar-benar berharap menjadi sentra produksi dari EV atau electric vehicle dunia atau Asia. Tentunya semakin membutuhkan aluminium, juga semakin membutuhkan tembaga juga. Jadi ini merupakan komoditas-komoditas yang Indonesia sebenarnya sangat banyak memiliki, dan Indonesia berharap bahwa dengan melakukan upaya hilirisasi ini tentunya akan mendorong bahwa negara-negara lain seperti misalnya mungkin saat ini yang sudah secara terbuka menyatakan untuk bekerja sama, mungkin seperti Ford misalnya, Tesla juga saat ini, wow gila, Tesla mau gabung Indonesia, sedang melakukan review secara menyeluruh untuk baterai sendiri. Memang sudah cukup banyak yang akan membangun fasilitas baterai di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia berharap bahwa apa yang dilakukan saat ini merupakan investasi masa depan. Jadi ya mungkin saat ini adalah susahnya, tapi Indonesia akan menikmati manfaatnya mungkin 4-5 tahun yang akan datang. Jadi maksudnya adalah kita orang Indonesia harus berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian berenang ke tepian deh, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Jadi kabarnya perusahaan sebesar seperti Ford ataupun Tesla akan gabung ke Indonesia ya. Gimana pendapatmu guys? Share pendapatmu di kolom komentar ya, dan dukung channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.